Salam saudara-saudara, bertemu lagi dengan saya Untung Suseno dari Yayasan Harmoni Kasih. Masih di dalam program kita Sate Online. Setelah beberapa waktu yang lalu Sate Online membahas tentang Melody of Singleness, malam hari ini kita akan memulai sebuah tema yang baru, yaitu tema mengenai perjalanan menemukan teman hidup. Teman hidup ini adalah keputusan terpenting yang mesti diambil seseorang setelah ia menemukan Tuhan sebagai juru selamatnya. Maka itu, untuk menemukan teman hidup, kita membutuhkan proses, dan ini sebuah perjalanan yang panjang sehingga kita tiba kepada pilihan bahwa orang itu adalah orang yang tepat untuk kemudian menjadi teman saya seumur hidup atau menjadi pasangan saya. Kalau begitu, muncul pertanyaan, bagaimana proses perjalanan ini dimulai? Nah, malam hari ini kita akan memulai dari tahap yang paling awal yang menjadi bagian dari menemukan teman hidup, yaitu pertemanan. Jadi kalau begitu, kita akan membicarakan apa itu pertemanan di dalam konsep kekristenan. Pertemanan atau friendship adalah sebuah proses mengenal dan dikenal, di mana keduanya berupaya untuk saling membangun satu dengan yang lain, sehingga mereka terus bertumbuh di dalam relasi dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pertemanan yang sehat inilah nanti seseorang akan menemukan orang yang tepat untuk kemudian dipilih, digumuli di dalam doa, dan diputuskan bahwa orang itu adalah calon teman hidup yang mesti didoakan dan akan dibawanya kepada puncak relasi nanti di pernikahan jika sudah sepakat. Jadi kalau begitu, untuk sampai kepada puncak relasi, pertemanan itu membutuhkan prinsip-prinsip supaya pertemanan itu berlangsung dengan sehat. Jadi apa saja prinsipnya? Prinsip yang pertama adalah prinsip kesalehan hidup atau piety. Jadi apa itu kesalehan hidup? Bertemanlah dengan sebanyak mungkin orang, berelasilah dengan sebanyak mungkin orang, baik itu lawan jenis maupun sesama jenis. Supaya apa? Supaya saudara memiliki banyak sekali teman dan kesempatan untuk bersahabat, tetapi tetap menghormati perbedaan. Perbedaan termasuk di dalamnya adalah perbedaan jenis kelamin, bahwa laki-laki tidak sama dengan wanita, bahwa saya harus menghormati teman saya yang adalah lawan jenis saya itu sebagaimana mestinya. Jadi ini prinsip kesalehan, bersahabat yang wajar, bersahabat yang alami, bersahabat yang sehat dengan sebanyak mungkin orang. Setelah itu terjadi dalam waktu yang cukup panjang, saudara kemudian mulai menemukan mana sahabat yang saudara anggap adalah orang terbaik yang bisa menjadi teman saudara untuk berbagi kehidupan. Orang itu akan menjadi close friend saudara. Lalu ketika itu sudah terjadi, maka saudara harus hidup di dalam prinsip yang kedua supaya pertemanan saudara tetap sehat. Apa itu? Yaitu patrisentrism atau pengawasan orang tua. Nah, pengawasan orang tua ini penting sekali. Artinya apa? Saudara harus membawa kepada orang tua relasi saudara atau pertemanan saudara. Dengan siapa saudara bersahabat? Apa yang menjadi latar belakang kehidupan mereka? Sehingga orang tua kita mengenal, tahu, dan bisa menjaga relasi itu tetap sehat, membantu menjaganya. Apakah orang tua penting untuk tahu? Alkitab mengajarkan bahwa orang tua punya peran sangat penting dalam proses menolong anak-anaknya berteman secara sehat. Bagi anak-anak perempuan, tugas orang tua adalah memelihara, membantu menjaga kekudusan anak gadisnya. Sehingga nanti ketika menikah, anak gadisnya itu hidup di dalam kekudusan. Lalu kalau anaknya itu laki-laki, orang tua punya peran yang penting sekali untuk menolong anak laki-lakinya itu, bahkan sampai kepada mempertunangkan anak laki-lakinya. Seperti
seperti yang ditulis dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. Bahkan nanti menolongnya untuk sampai tiba kepada puncak relasi, yaitu wedlock atau pernikahan. Jadi pertemanan yang sehat harus melibatkan orang tua. Saudara tidak boleh main belakang, main sembunyi-sembunyi, tidak perlu diketahui orang tua, rahasia, dan lain sebagainya. Sebab orang tua adalah bagian yang penting dari proses menemukan teman hidup yang terbaik. Prinsip yang ketiga adalah prinsip purity atau prinsip kekudusan. Maksudnya apa? Di dalam masa pertemanan, no physical affection. Jadi tidak ada sentuhan-sentuhan fisik tanpa persetujuan dari Allah atau pernikahan. Jadi kalau belum menikah tidak boleh sentuh-sentuh, tidak boleh kemudian jamah-jamah. Tidak boleh kita itu mengabaikan kekudusan. Kita harus mengutamakan kekudusan. Coba bayangkan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Alkitab mengajarkan misalkan Matius 5 ayat 28, Amsal 4 ayat 23, di sana dikatakan bahwa melihat dan mengingini sudah bersinah. Betapa sulitnya kita memelihara kekudusan ketika kita sedang dalam proses friendship atau pertemanan dengan calon teman hidup kita itu. Jadi kalau begitu, kita harus betul-betul mengontrol dorongan seksual yang ada di dalam diri kita. Sebab setiap orang dibekali oleh Tuhan dengan dorongan seksual itu, tetapi setiap orang harus mengendalikannya. Sebab Yakobus pasal yang ke-1 ayat 14-15 mengatakan bahwa tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Di pertemanan yang sehat adalah pertemanan yang terus berupaya menghormati dan memelihara kekudusan hidup pasangannya atau calon teman hidupnya. Yang keempat adalah prinsip kesiapan. Kesiapan itu artinya pertemanan tadi yang kemudian masuk dalam fase pacaran dalam istilah kita, itu kemudian mesti terus bertumbuh hingga keduanya masuk pada fase kesiapan. Kesiapan secara spiritually, kesiapan secara vocationally. Spiritually tentu ini bicara tentang kesiapan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah matang dan dewasa dalam Tuhan. Jangan kawin dulu kalau belum kenal Tuhan. Jangan menikah dulu kalau belum dewasa di dalam Tuhan. Jangan menikah dulu kalau belum punya vocational atau pekerjaan yang dikerjakan. Jangan menikah dulu kalau belum matang secara ekonomi. Dan ini penting. Persiapan ini menjadi yang utama. Ini adalah bagian dari proses membangun relasi dari pertemanan sampai menikah yang sehat. Pada masa pertemanan atau pacaran, saudara mesti pastikan apakah saya sehat, dewasa dan matang spiritually, dan vocationally saya sudah ready. Yang terakhir, yang kelima adalah prinsip kesabaran. Prinsip kesabaran itu apa? Ini adalah attitude untuk berserah kepada kemahakuasaan Allah untuk mencapai kesempurnaan Allah dan rencananya dalam hidup kita. Jadi Isa itu tetap sabar menunggu, membantu orang tuanya sampai orang tuanya mempertemukan dengan calon teman hidupnya dan menikah dengan Ribka di Kejadian pasal yang ke-24. Artinya apa? Ketika pacaran ada kecenderungan untuk buru-buru, ingin mencicipi ini, ingin mencicipi itu, ingin mencoba ini, ingin mencoba itu, dan lain sebagainya. Tapi percayakanlah kepada Tuhan dan janganlah khawatir, karena nanti kalau saudara menikah, saudara sudah berhak menikmati semua yang saudara inginkan itu sekarang. Tidak ada nyicil, saudara tidak perlu menikmatinya sekarang sedikit-sedikit. Untuk apa? Ditunda-tunda, toh besok harus menikah. Saudara tidak boleh punya pikiran itu. Saudara harus bersabar menantikan Tuhan. Kenapa? Dalam kesempurnaannya itu saya bersandar, supaya saya menikmati kesempurnaan rencananya nanti ketika sudah menikah. Ini adalah bagian-bagian dari proses pertemanan yang sehat. Sehingga saudara yang sedang dalam upaya untuk mencari teman hidup, maka 5 prinsip tadi boleh saudara terapkan. Mulai dari bangun sahabat sebanyak mungkin, temukan orang yang tepat, yang saudara anggap inilah orang yang
pas menjadi pasangan saya, lalu bawa dalam doa dan pertemukan dengan keluarga dan persiapkan mental saudara, lalu sabarlah nantikan waktu Tuhan. Kiranya kebenaran-kebenaran Allah ini memerdekakan saudara. Salam.